Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai menghindari akhlak tercela. Apa sih itu akhlak tercela? Akhlak tercela adalah segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai memahami akhlak terpuji. Apa sih itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah segala sesuatu yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, akhlak terpuji di sini meliputi beberapa hal yang akan dipelajari. Yang pertama, yaitu akhlak berpakaian. Yang kedua, akhlak berhias. Yang ketiga, akhlak perjalanan. Yang keempat, akhlak bertamu. Dan yang terakhir adalah akhlak menerima tamu. Jadi, kelima poin ini yang akan kita bahas hari ini. Di sini Ibu akan menggunakan media PowerPoint. Ini skema pembahasan terkait 5 poin yang sudah Ibu tulis di depan. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu mengenai akhlak berpakaian. Apa sih itu pakaian? Pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh, yaitu seperti pakaian yang kita gunakan setiap hari. Selanjutnya, fungsi pakaian. Di sini fungsi pakaian ada 4. Yang pertama, sebagai penutup aurat. Yang kedua, sebagai perhiasan. Yang ketiga, sebagai melindungi dari bencana, seperti terlindungi dari panasnya sinar matahari. Dan yang keempat, yaitu sebagai penunjuk identitas, yaitu jadi dengan menggunakan pakaian kita dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, hikmah akhlak berpakaian. Kita dapat menjaga identitas muslim. Kalau perempuan, yaitu dengan memakai jilbab. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu akhlak berpakaian. Di sini akhlak berpakaian ada 8. Yang pertama yaitu disunnahkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Jadi memakai pakaian baru itu hanya disunnahkan, tidak diwajibkan. Yang kedua yaitu
pakaian harus menutup aurat. Kalau perempuan auratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Dan sedangkan laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Nanti kalau perempuan dan laki-laki pakaiannya sama nanti susah membedakannya. Yang keempat yaitu pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. Yang kelima, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi 2 mata kaki. Yang keenam, disunahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau lainnya. Yang ketujuh, disunahkan berdoa ketika menggunakan pakaian baru. Dan yang terakhir yaitu disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Selanjutnya, akhlak berhias. Di sini ada pengertian berhias, akhlak berhias, dan hikmah akhlak berhias. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian berhias. Berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah. Berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Kalau perempuan berdandan sewajarnya saja, tidak harus menor. Yang kedua, akhlak berpakaian. Akhlak berpakaian yang pertama yaitu diniatkan dengan niat yang lurus. Yang kedua, dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah, memakai kerudung tapi tidak menutupi dadanya. Yang keenam, yaitu berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Seperti yang dijelaskan tadi, seorang perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Dan yang terakhir yaitu berhias bukan untuk berfoya-foya. Selanjutnya, hikmah akhlak berhias. Dengan berhias, kita akan mendapatkan hikmah. Yang pertama, berhias dapatlah menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Yang kedua, berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir, karena jika berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya. Dari 2 poin ini apa dapat dipahami? Jika dapat dipahami, Ibu akan lanjutkan pada akhlak perjalanan. Pertama, pengertian perjalanan. Perjalanan di sini adalah suatu aktivitas seseorang untuk keluar dan meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, di sini doa keluar rumah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan ketika kita sudah menaiki kendaraan, yaitu berdoa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, hikmah melakukan perjalanan yaitu sebaiknya setiap orang memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap semua perjalanan. Niat kita haruslah baik, ingin beribadah kepada Allah. Dalam perjalanan, yang pertama, semua perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika keluar rumah disunahkan membaca doa yang sudah Ibu bacakan barusan. Yang ketiga, yaitu sunnah menaiki kendaraan dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim,
Kemudian duduk dengan membaca hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, ketika mulai memasuki kendaraan dan jika tiba di tempat tujuan disunahkan membaca doa. Yang kelima, yaitu boleh menjamak atau mengqashar salat dalam perjalanan pada 2 waktu, yaitu antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang terakhir, gunakan masa dalam perjalanan dengan membaca zikir. Selanjutnya, akhlak bertamu. Pengertian bertamu. Bertamu merupakan berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Dan hikmah yang didapat dari akhlak bertamu yaitu yang pertama, bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan dapat menjauhkan sikap pakaian tekanan dan intimidasi. Yang kedua, dengan bertamu seseorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, bertamu dapat dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Di sini ada akhlak bertamu. Yang pertama, meminta izin masuk maksimal 3 kali. Yang kedua, berpakaian rapi dan pantas. Yang ketiga, memberi isyarat dan salam ketika datang. Yang keempat, jangan mengintip ke dalam rumah. Yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Yang keenam, tamu laki-laki yang bukan mahram dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Yang ketujuh, masuk dan duduk dengan sopan. Yang kedelapan, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Yang kesembilan, makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat, dan jangan memilih. Yang kesepuluh, bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Yang 11, segeralah pulang setelah urusan selesai. Dan yang terakhir, lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Dari sini, apa ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan ke poin terakhir, yaitu akhlak menerima tamu. Akhlak menerima tamu pengertian menerima tamu di sini yaitu menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang wajar dilakukan menurut adat maupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak menerima tamu. Yang pertama yaitu berpakaian yang pantas. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menjamu tamu sesuai dengan kemampuan dan tidak perlu mengada-ada. Yang keempat, waktu bertamu tidak terlalu lama. Yang kelima, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Dan yang terakhir, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin dari suaminya. Hikmah akhlak menerima tamu. Yang pertama, setiap muslim telah diikat dengan satu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain, sekalipun berbeda agama atau suku. Jadi tidak membeda-bedakan tetangga. Menerima tamu sebagai perwujudan keimanan, artinya semakin kuat iman seseorang maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia maupun akhirat.
Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apa ada yang perlu ditanyakan terkait dengan 5 poin yang sudah Ibu jelaskan? Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu merangkum materi yang sudah Ibu jelaskan dari poin 1 sampai poin 5. Jadi Ibu cukupkan pertemuan kali ini, yaitu kesimpulannya, membiasakan akhlak terpuji itu akan mendapatkan ridho dari Allah, yaitu akhlak terpuji yang meliputi akhlak berpakaian, akhlak berhias, akhlak perjalanan, akhlak bertamu, dan akhlak menerima tamu. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.